Para sahabat Nadi yang terberkati, selamat berjumpa di awal hari baru ini, Minggu 13 Juli 2025. Mari kita membuka hati untuk menyambut nutrisi rohani pada hari Minggu biasa ke-15 dalam kalender liturgi gereja kita. Pada hari ini, Allah menganugerahkan nutrisi rohani bagi kita sekalian dengan inspirasi dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Tips untuk meraih hidup kekal. Para sahabat Nadi yang terberkati, kesibukan sehari-hari terkadang menyerap energi kita. Belum satu masalah selesai, muncul masalah baru. Sepertinya hidup ini menjadi lingkaran problem. Memang ada masanya hidup seperti di ruang ujian. Bertubi-tubi persoalan datang silih berganti. Nah, di tengah kompleksitas kehidupan kita di dunia ini, pertanyaan ahli Taurat yang mencoba Yesus seperti yang dikisahkan dalam Injil hari ini kiranya baik menjadi starting point untuk bermenung. Guru, apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Di balik pertanyaan ini, ada keyakinan dari si penanya bahwa there is life after death. Ada kehidupan setelah kematian yang mesti dihadapi oleh setiap anak manusia. Kehidupan tidak berakhir dengan kematian secara jasmani. Benar, kubur bukanlah the end of our story. Kisah kasih kita masih berlanjut dengan Allah yang mengasihi, menciptakan dan menebus kita. Tetapi, pernahkah kita punya waktu hening di pagi hari atau pause sejenak di tengah rutinitas harian lalu bertanya, apakah yang aku lakukan sudah menjadi dalam tanda petik investasi untuk meraih hidup abadi? Inilah poin pertama mutiara rohani hari ini. Lalu poin yang kedua adalah how to. Bagaimana memperoleh hidup kekal itu? Jawaban atas pertanyaan ini merupakan tips jitu yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada si penanya dan tentu untuk kita para murid yang dikasihinya. Tipsnya ternyata simpel dan konkret, tidak pakai rumit. Kasihilah Allah dan kasihilah sesama. Bagaimana melakukannya? Patuhilah perintah Allah dan jauhi apa yang dilarangnya. Sesimpel itu tipsnya. Namun, prakteknya lah yang memerlukan perjuangan, ketekunan, bahkan pengorbanan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi kita. Ini mesti kita lakukan seumur hidup, bukan hanya sehari atau setahun. Mau memperoleh hidup yang kekal? Lakukanlah ini dengan setia dan dengan segala konsekuensinya. Selain mengasihi Allah, tips yang sama pentingnya adalah mengasihi sesama. Ini pun tidak selalu mudah dilakukan. Apalagi kalau kita mesti mengasihi orang yang tidak kita kenal, tidak akan membalas kebaikan kita, atau yang suka menggosipi kita, meremehkan kita, membuli atau melukai perasaan kita. Terlebih lagi orang yang membenci atau mau menyingkirkan kita. Maka hari ini Tuhan Yesus memberi contoh konkret melalui kisah orang Samaria yang baik hati dan penuh belas kasih. Ia mengasihi korban perampokan yang berasal dari Yerusalem dalam perjalanan menuju Yeriko. Seorang imam melihat korban perampokan itu, tapi ia justru meninggalkan orang itu. Demikian pula sikap seorang Lewi yang lewat di jalan itu. Imam dan orang Lewi adalah sosok orang-orang terpilih dan mereka hidup saleh. Tetapi
kesalehan dan pengetahuan yang mendalam tentang agama ternyata tidak mereka praktekkan. Sebaliknya, orang Samaria yang dipandang sebagai anggota masyarakat kelas bawah dan tidak termasuk golongan bangsa terpilih justru mampu berbela rasa dan punya empati dengan mengasihi si korban perampokan. Orang Samaria tahu ada orang yang butuh pertolongan. Pengetahuan itu meresapi dan menggerakkan hatinya untuk berbuat sesuatu. Itulah kasih. Pengetahuan mesti dipraktikkan, termasuk pengetahuan tentang ajaran kasih hari ini yang kita dengarkan dari Tuhan Yesus. Maka Tuhan memberi mandat kepada kita hari ini seperti kepada ahli Taurat yang mencobainya. Pergilah dan lakukanlah demikian. Para sahabat Nadi yang terberkati, ada 2 tips untuk memperoleh hidup abadi. Pertama, miliki pengetahuan yang benar dan utuh tentang ajaran Tuhan Yesus, khususnya kasih yang berdimensi ganda, kasih pada Allah dan kepada sesama. Tips kedua, praktekkan ajaran Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Yakinlah, Anda akan memperoleh kehidupan kekal yang dianugerahkan oleh Tuhan Yesus kepada hamba atau murid yang setia hingga akhir. Selamat hari Minggu. Salam Nadi, berkat Tuhan melimpah bagi kita sekalian.